Halo guys, ketemu lagi bersama kami di Toxicity TV. Wow, ini gila guys. Media asing sampai histeris, Indonesia tiba-tiba kuasai Asia. Negara-negara besar pada ketakutan. Oke guys, langsung saja seperti apa videonya, yuk kita saksikan. Lu percaya nggak kalau Indonesia di tahun 90-an itu bahkan disebut sebagai macan Asia, berhasil membuat pesawat, liga sepak bolanya ditiru Jepang, kita berhasil buat satelit, bahkan sumber energi kita itu dibeli oleh Singapura terus-terusan sampai kita ekspor guru ke Malaysia loh. Sayangnya saat ini justru semuanya terbalik. Itu bener-bener era yang luar biasa di zaman Pak Harto ya? Iya bener banget, dimana pada saat itu Cina itu tuh dia baru ngembangin industri mereka, tepatnya di tahun 90-an. Indonesia pada saat itu bahkan sudah punya pesawat sendiri buatan Pak Habibie, ada juga satelit Palapa. Lo tau sendiri kan, televisi kita tuh ada tulisan yang biasanya Palapa, itu buatan dalam negeri. Dari tahun segitu, Korsel itu justru baru melek teknologi. Indonesia sampai disebut dengan macan Asia, majunya luar biasa. Singapura masih bergantung pada pasokan energi pada Indonesia. Nah, yang lebih mencengangkannya lagi adalah Jepang pada saat itu ternyata belajar ngatur liga dari Indonesia. Banyak banget ya kemajuan Indonesia pada saat itu. Apalagi Malaysia itu di tahun 60-an, mereka menganggap bahwa Indonesia memiliki guru-guru dengan kualitas yang luar biasa dan mereka impor guru. What if jika Indonesia menjadi negara superpower dan menguasai ASEAN menjadi satu negara? Bagaimana jika Indonesia berubah jadi negara superpower dan seluruh ASEAN tunduk di bawahnya? Krisis melanda Asia Tenggara. Filipina dan Vietnam kalah perang di Laut Cina Selatan. Thailand dan Kamboja kacau karena konflik internal. Sementara Indonesia justru bangkit menjadi satu kekuatan baru dengan kekuatan ekonomi dan militer serta ambisi yang kuat. Satu persatu negara ASEAN berhasil dikuasai oleh Indonesia menjadi satu negara. Terbentuklah satu negara baru, Federasi Nusantara, dengan 700 juta penduduk, menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia dengan ekonomi triliunan dolar, dan Jakarta menjadi ibu kota di Asia Tenggara. Tentara Nasional Indonesia mengirim pesan jelas ke dunia. Indonesia bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan. Ya, betul. Dan yang paling menarik, tahun ini Republik Indonesia resmi memperkenalkan sejumlah pemain baru, teknologi, unit, dan platform tempur yang digadang-gadang akan menjadi game changer dalam skenario perang masa depan. Dari darat, laut, hingga udara, muncul kekuatan-kekuatan baru yang tak hanya memperkuat pertahanan, tapi juga mengubah cara Indonesia memandang perang modern. Jadi, kalau Anda ingin tahu siapa saja pemain baru yang akan mengubah wajah militer Indonesia, tetap di sini sampai akhir, karena yang akan Anda lihat akan mengubah cara pandang terhadap kekuatan TNI selamanya. Indonesia satu-satunya negara. Bosman Bardigu Wowik Persitio, Indonesia akan kaya raya jika melakukan ini. Yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Iya. Yang lain lautnya di pinggir, betul nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa? Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina. Nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, betul ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1, bener nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya. Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Masa 1000 hari kerja, 600 hari belusukan? Ini maaf ya, maaf ini. Mana NKRI umum, gitu. Setuju ya? Terus ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan,
Cina ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, benar nggak? Ada Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara. Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup. Nggak boleh lewat Indonesia. Lu muter lewat Papua Ubin, lewat Selat Indi. Apa yang terjadi? Cina rugi triliun dolar karena nilai barangnya 2.000 triliun dolar. Paham? Ya. Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2.000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang. Hanya kita tutup itu semua, jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar. Berani nggak? Berani, bos. Tak, sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia. Ini guys, pengakuan orang Malaysia terhadap Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah lama berkuasa atas Malaysia, tapi kita tak sadar katanya guys. Ya, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Ialah dekat Malaysia ni, mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia, sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dengan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita seharinya perak guna slang bahasa Malaysia, bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebut lah. Kita nak sentuh tentang Indonesia. Malaysia yang baru-baru ini Indonesia mencipta terbang sejarah. tinggi katanya guys. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Sebelum ini aku rasa Vietnam pernah ke third round, Thailand pernah ke third round, tetapi Indonesia dah collect 6 point, Tak which lebih is daripada mereka. the best achievement, menewaskan rekod yang dicapai. Nah guys, itulah videonya guys. Gimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian bawah ini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Sekian dan terima kasih.